Kalau kita lihat bahwa traffic Garuda di tahun 2024 11,4 juta, naik cukup signifikan 12,2 juta. Tapi kemudian kalau kita amati dari traffic industri di tahun 2024 itu 97,8 juta, naiknya 105,4 juta. Artinya ada kenaikan 10,74 juta, Pak. Maka kalau kami cermati dari data yang jangan paparkan, memang secara keseluruhan ternyata bukan karena kinerja Garudanya yang baik, tapi karena memang traffic penumpangnya yang meningkat. Tapi ketika saya coba hitung-hitung barusan market share Garuda justru turun dari 11,6% menjadi 11,2%, Pak. Artinya kesimpulan yang kami dapatkan prognosanya tetap rendah. Padahal pemerintah dalam hal ini Danantara habis memberikan suntikan dana 6,65 triliun rupiah begitu. Nah, maka kami bikin tanya sebenarnya dari uang 6,65 triliun rupiah ini, kenapa, Bos? Saya siap. Oh, jawab Teh Rika ya sebentar. Dari duit 6,65 triliun rupiah untuk apa, Pak? Saya kemarin dengar bahwa untuk overhaul begitu. Tapi kenyataannya kemarin Bapak tahu minggu lalu ada pesawat Garuda dari Surabaya ke Jakarta, penerbangan GA313, karena ada bermasalah di mesin, dia harus kembali ke Surabaya. Jadi artinya untuk overhaul pun saya pikir juga tidak optimal. Nah, maka kami ingin, tapi di sisi lain untuk perbaikan keuangan juga tidak baik-baik saja begitu. Nah, maka sebenarnya negara sudah hadir begitu banyak untuk menyelamatkan Garuda, tapi tetap begitu-begitu saja begitu, Pak. Nah, maka sebenarnya apa sih rencana Garuda Indonesia ke depan untuk bisa menjadi lebih baik begitu, Pak? Karena sebenarnya bagi kami kalau memang tidak ada harapan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang dan terus menjadi beban negara, maka tidak haram kok kalau ini dibubarkan, Pak. Karena kami merasa selama 6 tahun duduk di tempat ini tidak pernah mendapatkan kabar gembira soal Garuda Indonesia. Oh, dampaknya buat rakyat juga, kalau katanya kedaulatan maskapai penerbangan, juga rakyat kita mengakses Garuda juga tidak murah, Pak. Dan juga tidak selalu tiap jam ada begitu. Maka kami ingin tanya sebenarnya langkah ke depan dari Bapak soal hal ini apa? Maka saya menyambung atas pertanyaan itu juga dengan di halaman 13. Bapak tadi disampaikan di halaman 15 bahwa akan menguasai 50% pangsa pasar domestik. Nah, buat kami ini mustahil. Sekarang saja baru 11%, swasta 60%. Nah, maka kami tidak mau ini jadi omon-omon. Kami ingin ketika kita 5 tahun di tempat ini, Pak, karena kami pernah mendapatkan pernyataan-pernyataan begini dari Dirut sebelumnya. Tapi kemudian ketika beliau sudah tidak menjabat lagi, kami tidak bisa menuntut begitu. Maka pada kesempatan ini kami minta Pak PLH ini kan juga di sini bertanggung jawab atas Dirut, Pak. Kami minta di rapat berikutnya, kalau bisa sebelum rapat atau minggu depan, kami ada paparan dari Bapak, 50% pangsa pasar domestik itu dicapai tahun berapa. Kami tidak mau ditipu-tipu lagi di tempat ini. Kami minta roadmap-nya tahun 2026 berapa persen pangsa pasar, 2027 berapa persen pangsa pasar. Dan kalau tidak tercapai, sanggup nggak direksi dan sesudah jajarannya mundur, Pak? Karena buat apa kita ini ngomong national flag dan sebagainya, tapi kemudian jadi beban buat negara secara terus-menerus.